Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul Madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menerangkan apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dimulai sejak anak lahir dan terus berlangsung sepanjang hidup mereka. Di sekolah, sosialisasi terjadi melalui berbagai kegiatan formal dan informal yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah lainnya. Sekolah juga berfungsi sebagai agen sosialisasi formal yang mendukung anak dalam belajar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan berbagai kegiatan sekolah, anak akan mendapatkan pengalaman berharga dalam belajar bekerja sama, menghormati orang lain, serta mematuhi aturan yang ada. Lanjut ke pembahasan proses sosialisasi di sekolah. Bagaimana proses sosialisasi itu terjadi di sekolah? Itu dibagi menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama, interaksi dengan teman sebaya. Di sekolah, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan teman-teman mereka melalui kegiatan kelompok dan permainan. Interaksi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Yang kedua, pengajaran dari guru. Guru berperan sebagai model perilaku yang baik dan memberikan bimbingan kepada siswa. Mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa membantu siswa belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di luar akademis. Selanjutnya, fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian siswa karena sekolah adalah wadah proses belajar yang sistematik. Sekolah melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka, baik dari segi moral dan spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sekolah sebagai agen sosialisasi. Yang pertama, itu kualitas guru. Gaya mengajar dan kepribadian guru itu sangat berpengaruh besar dalam keefektifan sekolah sebagai agen sosialisasi. Yang kedua, kurikulum. Relevansi kurikulum dalam membekali siswa dengan pengetahuan juga dapat mempengaruhi efektivitas sekolah sebagai agen sosialisasi. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Suasana belajar yang kondusif mendukung proses sosialisasi itu berlanjut atau berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Yang terakhir adalah dukungan keluarga. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama juga mempengaruhi keberhasilan sosialisasi yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, pembentukan moral dan etika. Sekolah menetapkan norma-norma atau aturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Disiplin merupakan sesuatu yang baik dan berharga yang ada di dalam diri siswa, sehingga siswa harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah. Pengertian moral dan etika dalam pendidikan. Moral adalah moralitas merujuk pada perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di suatu tempat seperti sekolah, masyarakat, dan keluarga. Etika adalah pedoman yang jelas dalam pengambilan keputusan, membantu individu membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan moral dan etika. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan moral dan etika individu. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar dan kerjasama antar siswa. Pun sebaliknya, lingkungan yang negatif dapat menurunkan motivasi belajar dan kerjasama antar siswa. Yang kedua, guru. Guru
berperan penting dalam membentuk etika dan moral siswa, karena mereka harus menjadi contoh yang baik dan mendemonstrasikan perilaku etis dalam semua aspek kehidupan sekolah. Yang terakhir, kurikulum. Kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai moral dapat membantu siswa memahami hubungan antara materi pelajaran dengan nilai-nilai etika. Integrasi pendidikan etika dan moral di dalam kurikulum akademik memperkaya pengalaman belajar siswa. Metode pembelajaran moral dan etika. Yang pertama, pengajaran langsung. Guru dapat menanamkan nilai-nilai moral secara langsung melalui interaksi sehari-hari dengan siswa. Yang kedua, cerita moral. Menceritakan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai moral dapat membantu individu belajar dari pengalaman dan teladan yang ada dalam cerita tersebut. Yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat diminta untuk merencanakan dan melaksanakan proyek yang mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, atau kejujuran. Implementasi pembentukan moral dan etika di sekolah. Yang pertama, pembinaan secara menyeluruh. Sekolah dapat melakukan pembinaan secara menyeluruh dan pribadi kepada siswa yang bermasalah. Mereka juga mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan moral. Yang kedua, diskusi etis. Sekolah dapat memberikan waktu untuk diskusi mengenai isu-isu etis yang relevan dengan siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang etika. Yang terakhir, pengintegrasian nilai karakter dalam kurikulum. Nilai-nilai karakter harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Mata pelajaran juga harus mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai karakter dan guru harus menjadi teladan yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut. Implementasi proses sosialisasi. Program kegiatan sosial di SMK 5 Jember, siswa terlibat dalam kegiatan bakti sosial seperti mengunjungi panti asuhan. Ini mengajarkan mereka tentang empati dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan kelompok. Dalam pembelajaran kelompok, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Hal ini membangun rasa tanggung jawab dan kemampuan berkolaborasi. Sekolah sebagai pembentukan karakter. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter di sekolah tidak hanya berkaitan dengan pengajaran akademis, tetapi juga melibatkan pengembangan sikap dan perilaku positif. Pendidikan karakter di sekolah mencakup pengajaran nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk membentuk sikap positif pada siswa sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Metode pembentukan karakter. Sekolah mengajarkan nilai-nilai agama untuk membentuk moralitas siswa. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan tentang ajaran agama, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan sekolah. Aturan yang ditetapkan di sekolah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Misalnya, larangan berbohong atau mencuri diajarkan melalui penerapan sanksi bagi pelanggar. Kegiatan sosial, kegiatan seperti penggalangan dana untuk amal atau kunjungan ke panti asuhan juga mengajarkan siswa tentang kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa tindakan kecil dapat memiliki dampak besar bagi orang lain. Fungsi sekolah sebagai screening moral. Sebelum kita membahas fungsinya, apa sih screening moral? Screening moral adalah proses pengujian dan penilaian moralitas individu untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan, seperti sekolah, organisasi, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki integritas moral yang cukup untuk berperilaku sesuai dengan standar yang diharapkan. Lanjut ke pembahasan fungsi sekolah sebagai screening moral. Yang pertama, pengawasan perilaku siswa. Guru dan staf memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, penegakan disiplin. Sekolah menerapkan kebijakan disiplin untuk menangani pelanggaran moral dan etika. Kebijakan ini dapat berupa sanksi ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu tersebut.
Yang ketiga, pendidikan moral dan pembelajaran formal. Selain melalui penegakan disiplin, pembelajaran moral juga dilakukan secara formal melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Pelajaran ini dirancang untuk membekali anak dengan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya dan norma masyarakat. Aspek-aspek screening moral. Yang pertama, pengamatan perilaku. Screening moral melibatkan pengamatan perilaku individu dalam berbagai situasi, baik secara langsung maupun melalui rekam jejak sejarahnya. Hal ini mencakup analisis perilaku yang baik, seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab, serta perilaku yang buruk, seperti kecurangan, ketidakjujuran, atau perilaku agresif. Yang kedua, penilaian nilai-nilai moral. Proses ini melibatkan penilaian nilai-nilai moral yang dimiliki individu. Nilai-nilai ini dapat meliputi keislaman, ke-HMI-an, keindonesiaan, dan nilai-nilai sosial lainnya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode screening moral dapat beragam, termasuk teknik BTQ, baca tulis Al-Quran, termasuk simulasi dan diskusi, pengamatan dokumen biodata. Mungkin hanya itu untuk metode screening moral. Apa saja sih manfaat screening moral? Manfaat screening moral itu yang pertama, meningkatkan kualitas moralitas. Dengan melakukan screening individu atau screening moral, individu dapat ditingkatkan untuk memiliki moralitas yang lebih baik. Yang kedua, mencegah perilaku buruk. Proses ini dapat mencegah perilaku buruk seperti kecurangan atau ketidakjujuran. Yang terakhir, mengurangi risiko salah penempatan. Dengan melakukan screening, individu yang tidak sesuai dengan posisi dapat diidentifikasi sebelum direkrut, mengurangi risiko salah penempatan. Tujuan screening moral. Tujuan utama dalam screening moral adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki integritas moral yang cukup untuk berperilaku sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas moralitas individu dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan dalam lingkungan sosial. Implementasi screening moral. Penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di SD 1 Jenggawah, siswa dibiasakan untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya membentuk perilaku positif tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial mereka. Penegasan terhadap pelanggaran. Di SMA Negeri 6 Jember, setiap pelanggaran disiplin dicatat dalam buku catatan khusus dan dapat mempengaruhi hak-hak tertentu seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau mendapatkan penghargaan dari sekolah. Hal ini dapat mendorong siswa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Sekolah sebagai pembentukan kepribadian anak. Pembentukan kepribadian di sekolah adalah proses membentuk perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Sekolah juga berfungsi sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Aspek pembentukan kepribadian, pengembangan bakat dan minat. Sekolah memberikan ruang bagi anak untuk menemukan minat dan bakat mereka. Kegiatan seperti seni, olahraga, dan klub akademik membantu anak mengembangkan potensi mereka dan membentuk kepercayaan diri. Yang kedua, bimbingan konseling. Dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan seperti masalah pribadi atau akademik, bimbingan konseling di sekolah memainkan peran yang sangat penting. Melalui bimbingan konseling, anak dibantu untuk memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, serta mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kesulitan. Pembelajaran sosial emosional. Sekolah juga berperan dalam mengajarkan keterampilan sosial emosional seperti pengendalian diri, pemahaman terhadap emosi orang lain, serta keterampilan komunikasi. Metode pembentukan kepribadian di sekolah. Yang pertama, pengajaran langsung. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial, atau kegiatan belajar alam membantu siswa membangun karakter mereka. Yang ketiga, pengintegrasian nilai karakter dalam kurikulum. Nilai-nilai karakter harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Mata pelajaran juga harus mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai karakter.
sehingga siswa dapat memahami hubungan antara materi pelajaran dengan nilai-nilai etika. Fungsi sekolah dalam pembentukan kepribadian, pembentukan norma dan aturan. Sekolah menetapkan norma-norma atau aturan yang harus diikuti siswa. Aturan ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, sehingga siswa dapat memiliki kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, sosialisasi perilaku. Melalui interaksi dengan guru dan teman sebaya, siswa belajar kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan sosial lainnya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan hidup. Sekolah memberikan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan mandiri seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Contohnya itu seperti kolaborasi orang tua dan sekolah. Sekolah sering mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan anak. Ini membantu menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah. Itu salah satu contoh dari implementasi pembentukan kepribadian. Pengaruh keluarga dan sekolah terhadap individu. Peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai moral dan sosial. Orang tua berperan penting dalam membentuk sikap anak terhadap pendidikan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengasuhan positif itu cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan terbuka. Komunikasi terbuka. Keluarga yang memiliki komunikasi terbuka memungkinkan anak-anak untuk berbagi pengalaman mereka di sekolah sehingga orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat. Pengaruh keluarga yang signifikan. Lingkungan pertama dan utama adalah keluarga, di mana anak belajar dan berkembang pertama kali itu di lingkungan keluarga. Interaksi yang terjadi di dalam keluarga memberikan dasar bagi pembentukan kepribadian anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Nilai dan norma. Keluarga juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan norma sosial. Ketika anak diberikan contoh nilai-nilai baik seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, mereka cenderung mengadopsi sikap tersebut. Kualitas hubungan. Hubungan yang hangat dan komunikatif antara orang tua dan anak dapat meningkatkan rasa percaya diri anak serta mempengaruhi performa mereka di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ke pengaruh sekolah. Sekolah adalah lembaga sosialisasi kedua setelah keluarga. Di sekolah, siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru yang membentuk keterampilan sosial mereka dalam memperluas wawasan. Yang kedua, pendidikan moral. Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga pendidikan moral. Melalui kurikulum yang mencakup nilai-nilai karakter, siswa diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan etis dalam perilaku mereka. Dukungan emosional. Lingkungan sekolah tidak hanya mencakup sebagai pendidikan moral, tetapi juga menjadi dukungan emosional bagi siswa. Sekolah yang aman dan mendukung dapat meningkatkan kesehatan mental siswa, sehingga hubungan positif dengan guru dan teman sebaya juga berkontribusi pada perkembangan emosional yang sehat. Kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Kerjasama antara orang tua dan guru. Hal ini sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak, anak-anak akan mendapatkan dukungan optimal dalam proses pembelajaran mereka. Faktor hambatan dalam kerjasama keluarga dan sekolah. Apa saja yang dapat mengganggu hubungan antara keluarga dan sekolah? Seperti halnya perbedaan pandangan antara orang tua dan sekolah mengenai pendidikan anak atau kurangnya waktu bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam pembelajaran anak. Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Keluarga memberikan dasar pendidikan yang pertama yang meliputi nilai-nilai moral dan pola asuh, sedangkan sekolah melanjutkan proses sosialisasi dengan pendidikan formal serta interaksi sosial yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, sekolah sebagai lembaga sosialisasi berperan sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui berbagai aktivitas belajar seperti ekstrakurikuler, pembelajaran formal. Sekolah tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter moral
anak melalui moral screening. Selain itu, hubungan yang baik antara keluarga dan sekolah menjadi faktor kunci dalam mendukung perkembangan anak yang seimbang. Sekolah juga memainkan peran krusial dalam sosialisasi dan pembentukan karakter anak melalui berbagai kegiatan pembiasaan, integrasi nilai dalam kurikulum, serta kolaborasi dengan keluarga. Sekolah dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik. Implementasi pendidikan karakter di sekolah harus terus ditingkatkan agar dapat membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Oleh karena itu, peran sekolah dalam sosialisasi dan pembentukan karakter tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari keluarga. Kerjasama yang harmonis antara keluarga dan sekolah akan memberikan hasil yang optimal dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, bermoral, dan berkepribadian baik. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.